Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pembelajar semuanya, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Baik, bertemu lagi dengan saya Taufiqah yang akan menjawab pertanyaan dari tugas video 3 dari program kebimbaan. Untuk soal pertama, yaitu apa yang sahabat pahami tentang visi Bimba. Yang kedua adalah apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Bimba. Yang ketiga, apa tujuan dari Bimba A, I, U, E, O. Dan yang keempat, apa yang membedakan Bimba A, I, U, E, O dengan lembaga pendidikan yang lain. Baik sahabat semuanya, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan pertama, yaitu tentang visi Bimba A, I, U, E, O. Ya, jadi visi Bimba A, I, U, E, O ini adalah membangun generasi pembelajar yang mandiri sepanjang hayat. Artinya apa? Artinya di dalam institusi lembaga Bimba A, I, U, E, O ini adalah membangun generasi pembelajar. Artinya pembelajar yaitu orang yang suka dengan belajar, orang yang mencintai belajar, orang yang dengan dorongan dirinya sendiri mau belajar. Ada tugas ataupun tidak ada tugas, dia tetap belajar. Seperti itu. Kemudian generasi pembelajar yang apa? Generasi pembelajar yang mandiri. Artinya apa mandiri? Artinya dia tidak bergantung kepada orang lain. Dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian sampai kapan belajarnya itu? Sampai sepanjang hayat. Jadi secara terus menerus panjang hayatnya dia selalu belajar dan belajar dari apa? Dari semua hal yang ada di kehidupan ini, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, dari visi Bimba ini adalah membangun seorang generasi pembelajar yang mandiri dan juga sepanjang hayat. Gimana? Sangat menarik sekali ya visi Bimba ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara agar bisa mencapai visi Bimba ini, agar bisa membangun pembelajar yang mandiri sepanjang hayat ini? Bagaimana sih langkah-langkahnya? Yaitu dengan menerapkan misi Bimba. Apa saja misi Bimba? Yaitu mensosialisasikan kata Bimba. Nah, kata Bimba ini memang sangat istimewa sekali karena diambil dari filosofi tujuan hidup manusia, yaitu mencapai kebahagiaan. Nah, untuk mencapai kebahagiaan ini diperlukan seorang yang belajar, seorang yang suka akan belajar. Seperti itu, diperlukan seorang pembelajar dalam hal apapun, seperti seorang orang tua ataupun ibu rumah tangga, bapak rumah tangga itu perlu menjadi seorang ibu rumah tangga yang pembelajar, bapak rumah tangga yang pembelajar. Menjadi tenaga pendidik perlu tenaga didik yang pembelajar. Kemudian menjadi pengusaha diperlukan pengusaha yang pembelajar. Seperti itu. Karena apa? Karena ketika ada dihadapkan dengan suatu masalah, mereka mau belajar untuk mencari solusi, mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut, hingga ketika masalah tersebut sudah terselesaikan,
yang timbul dari perasaan diri kita itu adalah bahagia, sehingga kata bimba ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat, karena tujuan hidup manusia itu adalah mencapai kebahagiaan, dan siapa yang harus bahagia adalah setiap manusia. Jadi kata bimba ini, mensosialisasikan kata bimba ini sangat perlu sekali. Kemudian yang kedua adalah mensosialisasikan pentingnya menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak sejak usia dini. Kenapa perlu disosialisasikan? Supaya anak-anak di usia dini itu tumbuh karakter minat belajarnya. Nah, dan di luar sana sangat orang-orang dewasa di luar sana itu masih belum memahami tentang kata bimba. Menumbuhkan minat belajar itu sangat masih belum dipahami. Mereka hanya memahami tentang kemampuan membaca anak, padahal kemampuan membaca anak ini masih berpotensi kepada anak terasa bosan terhadap kegiatan belajar. Anak masih berpotensi malas terhadap kegiatan belajar. Berbeda ketika yang ditumbuhkan adalah minat belajarnya. Mereka mau dengan sendirinya untuk belajar. Ada dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk belajar, sehingga minat belajar dan minat baca ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian membimbakan. Nah, kenapa sih membimbakan itu perlu? Kenapa membimbakan itu penting? Karena dengan membimbing minat belajar anak akan berdampak pada kemampuan anak itu akan mampu membaca dengan sendirinya, dengan hati yang senang, karena metode yang digunakan adalah metode yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak, sehingga membimbakan ini tidak terasa membebani kepada anak. Mereka bermain tapi ada kandungan ilmu pengetahuannya, ada kandungan belajarnya, seperti itu. Kemudian yang pertanyaan ketiga yaitu tentang tujuan dari bimba A, I, U, E, O. Tujuan bimba A, I, U, E, O ini ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah tujuan utama dan kedua adalah tujuan khusus. Tujuan utama dari bimba A, I, U, E, O ini adalah seluruh anggota keluarga besar bimba bahagia yang berdampak sukses. Jadi tujuan utama daripada bimba A, I, U, E, O ini adalah semua keluarga besar bimba A, I, U, E, O ini merasakan bahagia yang berdampak sukses. Kemudian tujuan khususnya adalah menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak secara intrinsik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yakni anak memiliki dorongan, anak memiliki motivasi, anak memiliki kemauan, anak memiliki keinginan, anak memiliki minat untuk belajar dari dalam dirinya sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Jadi minat untuk belajar itu timbul dari dirinya sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Baik, sahabat pembelajar semuanya, saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu perbedaan bimba A, I, U, E, O dengan lembaga pendidikan yang lain. Sebelum memasuki pada perbedaannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa bimba A, I, U, E, O ini adalah didirikan oleh penggagas paradigma dan juga metode bimba, yaitu Bapak Bambang Suyanto tahun 1998, dan di bawah naungan Yayasan Pengembangan Anak Indonesia YPAI 1996. Perbedaan antara bimba A, I, U, E, O dengan lembaga pendidikan yang lain terletak pada metode bimba dan juga paradigma bimba. Kemudian
Apa sih metode yang digunakan oleh Bimba A-I-O-E-O ini? Metode yang digunakan itu ada 3, yaitu fun learning, small step system, dan individual system. Fun learning ini maksudnya bagaimana? Maksudnya metode pembelajaran yang digunakan itu 100% menyenangkan untuk anak, agar anak bahagia, agar anak senang mengikuti kegiatan belajarnya, sehingga harus diciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian kedua yaitu menggunakan small step system, yaitu dengan bertahap sesuai kemauan dan kemampuan masing-masing anak, sehingga anak itu akan dibimbing sesuai kemauan dan juga kemampuannya anak, sehingga tidak memaksakan anak untuk harus bisa, tetapi dibimbing supaya anak itu mau mengikuti kegiatan belajarnya dan diajarkan sesuai kemampuan anak, sehingga anak senang. Ketika sudah senang, maka anak akan mengulanginya kembali, karena selalu diulangi, maka anak akan terlatih dan juga terampil terhadap kegiatan belajar yang disampaikan, seperti itu. Kemudian menggunakan metode individual system, yaitu melalui pendekatan individu anak, masing-masing individu dari anak, dan pastinya itu akan menyenangkan sekali bagi anak, karena anak akan merasa diperhatikan, anak merasa disayangi, anak merasa dimanusiakan, sehingga karena diperhatikan, maka anak akan senang dan mau belajar dan kembali lagi ke Bimba untuk melakukan kegiatan belajarnya, seperti itu. Kemudian paradigma Bimba yang digunakan ini adalah berfokus pada proses membimbing minat belajarnya, bukan berproses pada hasil ataupun kemampuan baca pada anak, sehingga ketika yang difokuskan itu adalah prosesnya, maka metode yang digunakan itu adalah metode yang 100% menyenangkan untuk anak, dan juga small step system dan juga individual system, seperti itu. Kemudian perbedaannya selanjutnya yaitu terletak pada garansi BCA 7372 bebas. Artinya apa? Yakni garansi yang diperuntukkan anak usia 3 tahun 0 bulan selama 72 jam di kelas sudah bisa baca kata sederhana. Jika anak belum lancar membaca, maka anak akan diberikan garansi di Bimba sampai anak bisa baca, dan gratis dia. Berarti orang tua akan terbebas dari biaya SPP ketika anaknya itu masuk dalam kategori garansi. Dalam kategori garansi ini berarti ketika anaknya usia 3 tahun 0 bulan selama 72 jam itu belum bisa baca kata sederhana, maka anak terkena garansi, dan selama masa garansi tersebut orang tua akan dibebaskan dari biaya pendidikan, dan anak akan dibimbing sendiri oleh motivator Bimba sampai anak itu bisa membaca, seperti itu.
Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.